Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Labiu Syawalaksa dengan NIM 3081. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban tugas remek kuis 2 dari mata kuliah praktikum basis data. Jadi saya mendapatkan kode soal G. Dan langsung masuk pembahasannya. Untuk nomor 1 disuruh membuat pola DDL dari ERD di atas. Digunakan primary key-nya pada setiap tabel, terus gunakan not null pada semua atribut, terus gunakan unique key pada atribut nomor HP. Langsung masuk ke query-nya. Yang pertama saya akan membuat tabel master key atau yang benar-benar gak ada foreign key-nya. Jadi kalau base tabel gak ada sambungan foreign key-nya. Yang pertama saya akan membuat tabel jenis menu, create tabel, terus jenis menu ID-nya saya pakai serial. Serial ini nanti ID-nya itu akan terbuat sendiri dan terurut. Jadi nggak perlu kita input manual. Terus ini juga primary key-nya. Terus untuk selanjutnya kedua nama jenis, saya menggunakan varchar. Terus saya batasi 100 dan not null tidak boleh kosong. Dan juga selanjutnya create tabel meja yang primary key-nya meja ID menggunakan serial. Terus nomor meja, di sini nomor meja saya menggunakan integer, jadi nggak bisa koma, ada komanya karena menggunakan integer. Dan not null tidak boleh kosong. Selanjutnya buat kapasitas itu integer, not null tidak boleh kosong. Selanjutnya ketiga saya menggunakan pelanggan. Untuk primary key-nya menggunakan pelanggan ID buatnya, terus menggunakan serial. Terus atribut selanjutnya nama pelanggan, varchar, batasi 100 dan tidak boleh kosong, not null. Terus 3 nomor HP varchar, saya batasi 20, tidak boleh kosong dan unik. Sifatnya unik karena biar tidak sama, kan nomor HP unik, tidak boleh sama. Terus yang selanjutnya ada 3 tabel yang itu tadi yang berhubungan dengan foreign key-nya, yang ada foreign key-nya lah, ada hubungannya. Terus saya yang pertama membuat menu. Yang pertama primary key-nya menggunakan ID, menggunakan serial. Terus saya membuat nama menu, varchar dengan batas 100, tidak boleh kosong, harga menu, numerik, dengan batas ininya 10 batasnya. Terus di belakang koma batasnya cuma 2 yang terinput, walaupun kita input 3 atau 4, terinput cuma 2. Terus tidak boleh kosong, not null. Terus menggunakan jenis menu ID, menggunakan integer, tidak boleh kosong, not null. Ini untuk tempat foreign key jenis menu ID. Jadi tersimpan di sini baru kesambung. Foreign key-nya jenis menu ID dan reference jenis menu ID. Jadi reference ini untuk menjaga agar tidak ada perubahan pada saat input output atau output. Jadi kalau tidak ada, jadi tanpa ada perubahan. Terus selanjutnya pesanan, kita berpesanan. Pertama primary key-nya pesanan ID pakai serial. Terus tanggal pesanan saya menggunakan date, langsung nanti tercantum tanggalnya ada hari, bulan, dan tahun berupa angka. Not null tidak boleh kosong. Terus pelanggan ID, integer not null, meja ID, integer not null, ini untuk tempat foreign key-nya ini. Jadi foreign key-nya saya memanggil pelanggan ID dan reference-nya ini pelanggan ID, foreign key-nya selanjutnya meja ID dan reference-nya meja ID. Nah ya, ini meja maksudnya manggil dari ini tabel meja. Terus pelanggan, nah meja, pelanggan ini juga sama, dan di sini ID-nya yang dipanggil, primary key-nya yang dipanggil. Terus create tabel yang terakhir ada data pesanan di sini. Untuk primary key-nya pakai data pesanan ID, serial, jumlah pesanan menggunakan integer dan not null double kosong, total numerik 10,2 yang tadi sama. Terus not null pesanan ID
integer nol, menu-menu ID integer nol. Jadi untuk tempat penyimpanan foreign-nya. Untuk foreign-nya saya ambil pesan-pesan ID, referensinya pesanan ID. Terus foreign-nya menu ID, ini penilaian nyambung terus referensinya menu ID. Kenapa menu-menu biar nggak tabrakan biar mudah. Kita lanjut selesai dari nomor satu, jadinya ternyata seperti ini. Nomor dua, soal nomor dua buatlah sebuah kali untuk menampilkan nama lengkap employee, tanggal lahir, tanggal masuk kerja, serta lama bekerja employee hingga saat ini dalam satuan tahun. Sama bekerja dihitung berdasarkan 1 tahun antara tanggal sekarang dan tanggal masuk kerja. Kemudian hanya employee yang lahir setelah tahun 1940. Urutan berdasarkan lama bekerja terbesar dan tampilkan 5 data utama. Dan ini untuk hasil output yang diinginkan dari tugasnya. Masuk ke query-nya. Yang pertama select, pilih first name, dan ini garis-garis ini untuk tanda penghubung biar menyambung sama last name-nya. Jadi yang pertama buat nama lengkapnya, nama lengkap employees, nama lengkap employee, terus panggil nama lengkapnya gini, terus birthday, birth date, hire date untuk head date-nya, terus extract year from expanded head date as out. Jadi ekstrak dari tahun dari current date sekarang dan hire date itu, dan nama bekerjanya gitu dari, nah ini from employees dari tabel employees. Terus where di sini sesuai ininya hanya lahir setelah tahun 1950, jadi di filter year from birth date lebih besar 1950 yang lahir setelah 1950. Dan selanjutnya apa aja, ini diurutkan dari yang paling teratas, dari yang paling tua, menggunakan descending. Dan ini kan cuma menampilkan 5, jadi di limit 5. Outputnya sama yang seperti yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 3, sebuah perusahaan ingin mengetahui supplier mana yang memiliki jumlah produk terbanyak. Terus tampilkan nama suppliernya beserta total jumlah produk yang mereka supply. Hanya tampilkan supplier yang memiliki lebih dari 3 produk, khususnya berdasarkan jumlah produk terbesar. Oke. Pertama, kalau baca tuh dari bawah ya. Saya jadi joinkan dulu. Oh, jadi panggil supplier. Kita tampil supplier, terus joinkan produk. Dan saya singkat P, ini supplier saya singkat S. Jadi saya selectnya nanti biar ada kodenya di sini. Terus on as supplier untuk sambungannya on-nya sama dengan p supplier masuk ID. Nah, selanjutnya masuk ke select terlebih dulu. Jadi select as company, ambil dari tabel supplier yaitu company name ini. Jadi ya ini memiliki produk. Ditampilkan nama supplier bisa. Oke. Oke, nama company dulu. Udah. Terus, nah di sini kita menggunakan having count p produk ID. Jadi count ini menghitung jumlah produk terbanyak. Ya, jadi menggunakan sistem count. Jadi kayak menampilkan perusahaan ini terus muncul beberapa kali. Nah ini itu loh gampangnya, muncul beberapa kali dan dihitung itu. Nah, dengan ganti nama jumlah produk. Lanjut masuk ke group by. Jadi group by-nya as company name. Terus menggunakan having, di sini having bukan menggunakan where. Jadi gantinya karena ada count. Nah, count ini ada temennya kayak zoom zoom gitu. Nah itu, dan
Nah, ini karena menggunakan itu, jadi pakai having dan ditulis P produk ID. Dan di sini kan mintanya hanya tampilkan supplier yang memiliki lebih dari 3 produk. Jadi kita tampilkan ini lebih besar dari 3. Jadi nggak ada yang 3. Terus order by jumlah produk descending. Jadi diurutkan order by dari yang terbesar descending. Dan outputnya sama seperti ini. Profile ini special biscuits jadi ini yang orange. Nah, itu saja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.